mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Purnamasari, NIM 0801203156. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ragam nama dan sifat-sifat Al-Quran, keagungan nama-nama dan sifat Al-Quran. Al-Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai Al-Quran dengan Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, dalam 4 ayat dalam kitabnya yang penuh berkah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya, agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Dinamakan dengan Al-Furqan karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Berikut yang kedua, Al-Burhan. Penamaan Al-Quran dengan Al-Burhan terdapat dalam 1 ayat dalam Al-Quran yang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dan Tuhanmu." Quran An-Nisa ayat 174. Yang ketiga, Al-Haq. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan Al-Quran dengan Al-Haq. Dalam beberapa tempat dalam kitabnya Al-Quran, kita akan menyebutkan beberapa ayat yang berhubungan dengan tema kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Quran Surah Al-Haq ayat 51. Berikut nama Al-Quran yang kelima, Al-Naba Al-Azim, kabar yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan Al-Quran dengan Al-Naba Al-Azim pada 2 tempat, yaitu di dalam surah Sa'ad dan surah An-Naba. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran itu merupakan kabar yang agung sejak manusia diciptakan dan diadakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Afriani Putri. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian tentang nama-nama Al-Quran yang telah disampaikan oleh Dian Purnamasari. Bahasan kelima tentang Al-Balaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Al-Quran dengan firman-Nya. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Quran Surat Ibrahim ayat 52. Yang terkandung di dalamnya yang berupa ajaran-ajaran prinsip, persoalan yang diberi peringatan dengannya, karena kandungannya berupa peringatan terhadap perilaku buruk dan perbuatan apa saja yang Allah siksa kepada pelakunya. Bahasan keenam, Al-Ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami hendaki di antara hamba-hamba kami." Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Bahasan ketujuh yaitu Al-Mau'izah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada." Quran Surat Yunus 57. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu berisi pelajar bagi orang-orang yang membacanya dan memahami maknanya. Mereka yang dapat mengambil manfaat dari nasihat dan pelajaran dari Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa,
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia memperolehkan kita dalam golongan mereka. Amin. Bahasan ke-8, Al-Shifah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nama Al-Quran dengan Al-Shifah atau obat penawar pada 3 tempat dalam kitabnya, yaitu: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Quran Surat Yunus ayat 57. Maksudnya adalah obat penawar dari penyakit-penyakit hati atau mental, yang justru lebih berat akibatnya daripada penyakit-penyakit yang menempel di badan, seperti keraguan-raguan terhadap kebenaran, kemunafikan, dengki, iri hati, dan yang senada dengan itu. Bahasan ke-9, Ahsan al-Hadis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Maksudnya adalah perkataan yang paling bijaksana, dan dialah Al-Quran. Dalam Al-Quran disebut hadis atau berita di banyak tempat dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surat Al-A'raf ayat 185, Quran Surat Al-Kahfi ayat 6, Quran Surat Al-Nazim ayat 59, dan Quran Surat Al-Kalam ayat 44, bahwa Al-Quran Al-Azim itu adalah sebaik-baiknya perkataan secara mutlak dan sebaik-baiknya kitab yang diturunkan dari kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Arya Ramasari dengan NIM 0801203242. Saya akan menjelaskan tentang keagungan sifat-sifat Al-Quran. Nah, yang pertama, Al-Hakim, yang bijaksana atau penuh hikmah. Allah menyifati kitabnya atau Al-Quran dengan Al-Hakim, penuh hikmah di beberapa ayat, diantaranya Tilka ayatul kitabil hakim, yang artinya inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengundang hikmat. Quran Surah Luqman ayat 2. Pada ayat ini, Al-Quran datang dengan membawa sifat Al-Hakim yang mempunyai arti bervariasi atau beragam. Salah satunya, Al-Hakim yang berarti ayat-ayatnya disusun dengan rapi untuk menerangkan halal dan haram, batasan-batasan dan hukum-hukumnya. Yang kedua, Al-Hakim berarti pemberi keputusan. Maksudnya, Al-Quran itu berperan sebagai pemberi keputusan mengenai halal dan haram. Pemberian keputusan diantaranya manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Yang kedua, Al-Hajiz, yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menggambarkan Al-Quran, wa innahu lakitabun aziz, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Quran Surah Fussilat ayat 41. Maksudnya, dia mulia karena sulit untuk disamai dan ditemukan yang semisalnya. Kesimpulan pendapat para ahli tafsir mengenai sifat Al-Ajiz yang dimiliki oleh Al-Quran-nya adalah sebagai berikut. Ia terjaga dari sentuhan syaitan. Ia begitu mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia tiada bandingannya. Manusia tidak akan mampu untuk mengucapkan serta yang serupa dengannya. Dan Al-Quran bukanlah makhluk. Yang ketiga yaitu Al-Karim, yang terpuji atau mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menggambarkan tentang Al-Quran, yang artinya, maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Quran Surah Al-Waqiah ayat 75-77. Ada yang berpendapat bahwa makna karim dalam ayat ini maknanya ialah bukan makhluk. Ada pula yang berpendapat bahwa penamaan karim dikarenakan ajaran akhlak yang mulia dan ketinggian budi pekerti yang ada di dalamnya. Ada pula yang berpendapat bahwa penamaan karim dikarenakan dimuliakan orang yang menghafalnya dan dihormati orang yang membacanya.
Dari uraian di atas mengenai Al-Quran yang disifati oleh sifat karim, menjadi jelaslah tentang keagungan mengenai Al-Quran yang disifati dengan karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helma Denisa Rahab. Saya di sini akan menjelaskan tentang Al-Mazid dan Al-Bashir wa Al-Nazir. Yang pertama, pembahasannya adalah Al-Mazid. Al-Mazid yang Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa taala menyifati Al-Qur'an dengan ketinggian pada dua tempat dalam kitabnya yang mulia. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz, di mana ini memiliki makna bahwa sesungguhnya Al-Quran yang mereka dustakan itu memiliki kedudukan yang tinggi baik dalam susunan kata maupun gaya bahasanya. Al-Quran ini berada pada puncak kemuliaan dan keberkahan. Al-Quran pula merupakan kalam atau permintaan Allah Subhanahu wa taala yang terpelihara dari perubahan dan penyimpangan yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Adapun kesimpulan pendapat dari ahli tahfiz tentang penyifatan Al-Quran dengan sifat Al-Mazid, yaitu Al-Quran merupakan kitab yang mulia, lebih mulia dari kitab apapun. Al-Quran itu arti yang luas dalam keagungannya, yang memiliki makna banyak dan tak terhitung berkahnya. Dan keberkahan Al-Quran itu berada di puncak ketinggian, kemuliaan, dan keberkahan karena ia menjadi penerang terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu Al-Bashir wa Al-Nazir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam menggambarkan Al-Qur'an Al-Azim dalam Quran surat Fussilat ayat 3 sampai 4 yang artinya kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni Al-Quran dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Ini merupakan salah satu sifat dari Al-Quran, bahwa ia sebagai pembawa berita gembira bagi siapa yang beriman dengan balasan surga dan pemberi peringatan bagi yang kafir dengan ancaman neraka. Eksistensi Al-Quran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan menunjukkan bahwa memahami secara benar apa yang terkandung merupakan perkara yang terpenting, dan ini mengharuskan kita untuk tunduk, menerima, mengimani, dan mengamalkannya. Orang-orang yang senantiasa mendapat taufiknya adalah orang-orang yang selalu dapat menghadirkan kedua hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Hiskawati. Mari sama-sama mempelajari salah satu sifat Al-Quran, Al-Azim, yang agung. Allah telah memuji sifat keagungan dari Al-Quran. Hal ini dapat kita lihat melalui Quran surat Al-Hijr ayat 87-88. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. Arti dari ayat ini memiliki makna bahwa Allah telah memberikan kitab suci Al-Quran yang agung dan penting pada Rasul. Maka dari itu, janganlah sekali-kali kita menunjukkan pandangan selain daripada Al-Quran dan berbagai macam urusan dunia lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran merupakan nikmat yang sangat agung. Setiap kenikmatan dan sebesar apapun hal itu, jika dibandingkan dengan Al-Quran, maka ia sangatlah rendah dan hina. Berikutnya, tidak dimasuki kebatilan baik dari depan maupun belakangnya. Firman Allah telah menggambarkan tentang kemuliaan dari Al-Quran. Terdapat pada Quran surat Al-Fussilat ayat 42, yang artinya, yang tidak datang kepadanya Al-Quran, kebatilan dari depan maupun belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji.
Menurut Ar-Razi rahimahullah, ayat tersebut memiliki makna yang keseluruhannya sejalan dan tepat dengan Al-Quran. Terkait ayat ini, terdapat beberapa pengertian, di antaranya, kedatangannya tidak didustakan ataupun ditentang oleh kitab-kitab sebelumnya, seperti Injil dan Taurat, dan tidak ada pula kitab sesudahnya yang mampu mendustakan ataupun menentangnya. Apa yang dihukumi benar oleh Al-Quran tidak akan pernah berubah menjadi batil, dan demikian pula sebaliknya. Al-Quran itu terpelihara dari segala bentuk kebatilan, baik berupa pengurangan maupun penambahan isinya. Hal ini dapat kita lihat melalui dalil firman Allah pada Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Penulis kitab Al-Kasyaf berpendapat bahwa tidak ada jalan sedikit pun bagi kebatilan untuk menuju sampai kepada Al-Quran. Al-Quran juga tidak dapat didekati oleh syaitan, baik dari manusia maupun dari jin, karena Allah telah memberikan jaminan untuk menjaganya. Al-Quran pun tidak akan tersentuh oleh kebatilan dari semua sudut, baik yang berhubungan dengan kisah terdahulu maupun hukum-hukum syariat. Kalaupun ada orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran, tentu dengan rahmat Allah, maka Al-Quran terlindungi dari segala bentuk kebatilan. Karena itu, tidak ada yang tersisa dari usaha tersebut, melainkan ia akan musnah dan tak berbekas. Dan tidak ada pula perkataan yang batil, melainkan yang hilang lenyap di telan masa. Hal itu semua merupakan bukti akan kebenaran kalam Allah dan janjinya yang akan ditepatinya pada setiap zaman dan waktu, dan akan terus kekal di hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.